Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Alfani dengan nomor BP 19101155110293 akan menjelaskan materi tentang peradilan hukum pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak administrasi dan hukum pajak pidana. Hukum pidana. Hukum administrasi umumnya berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan kejatuhan oleh fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidakadaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap dikarenakan alpa dan lain-lain. Yang kedua yaitu hukum pidana. Berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan dengan kejahatan. Misalnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah itu benar. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pertama pihak wajib pajak, kedua aparat pajak atau fiskus. Peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, peradilan administrasi tidak murni. Dikatakan tidak murni karena hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Kedua, peradilan administrasi murni. Peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Keberatan dan banding. Keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah penyampaian surat keberatan, selanjutnya saat diterimanya surat keberatan, dan terakhir proses penyelesaian keberatan. Yang kedua yaitu banding. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum keberatan dan banding yaitu pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, dan 45 pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Ramita, nomor BP 19101155110274 dari akuntansi 7. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Melanie tadi. Selanjutnya yaitu pengadilan pajak. Pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara. Susunan terdiri atas pimpinan hakim, anggota sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak, 2. Wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. 3. Penasihat hukum. 4. Konsultan pajak. 5. Angkutan publik. 6. Pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan pihak lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan
memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. C. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. 4. Pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa 1. Menolak, 2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya, 3. Menambah pajak yang harus dibayar, 4. Tidak menerima, 5. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, 6. Membatalkan, 7. Terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Baiklah, hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang kasus peradilan hukum pajak, yaitu kronologi sengketa 3,06 triliun antara PGN dan Ditjen Pajak. DJP menerbitkan 24 surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan total nilai sebesar 4,15 triliun untuk 24 masa pajak. Selain itu, juga masih terdapat sengketa untuk jenis pajak lainnya, periode 2012-2013 melalui penerbitan 25 SKPKB dengan total nilai sebesar 2,22 miliar. Sehingga perseroan mengajukan upaya hukum keberatan, namun DJP menolak permohonan tersebut. Selanjutnya, pada 2018, perseroan mengajukan upaya hukum banding melalui pengadilan pajak. Pada 2019, pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding perseroan dan membatalkan ketetapan DJP atas 49 SKPKB. Tapi pada 2019, DJP mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.